akan belajar 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ke-1 atau pertama ini, kita diajak mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik, sudah seharusnya mampu memaknai dan menghayati pribadi sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Namun, hal yang paling mendasar harus dimulai dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kemudian, apa sih peran kita sebagai guru atau pendidik? Pendidik berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin, menghantarkan murid menuju mimpi dan cita-cita mereka. Lalu, ingin menjadi guru seperti apa kita? Sudah tentu, guru yang selalu menginspirasi dan menjadi teladan bagi murid, serta memberikan pengaruh baik bagi murid di masa depannya. Selanjutnya, mendidik haruslah menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tiada mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Jadi, peran pendidik menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran ini merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pendidikan selama 1 abad di kita adalah sistem pendidikan perintah dan sanksi, merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru dalam mendidik murid. Pada akhirnya, Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara perdamaian dunia. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan lahir dan batin agar menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang merdeka, manusia yang dapat bersandar pada kekuatan lahir dan batinnya sendiri tanpa tergantung orang lain. Selanjutnya, kita harus memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kodrat murid di sini yaitu kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Terbagi dalam kodrat alam dan zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menggagas penerapan pembelajaran bermakna berdasarkan asas trikon. Asas trikon ini yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu merupakan pengembangan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan untuk manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Selanjutnya konsentris, yaitu bersikap terbuka namun tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Materi berikutnya, seorang pendidik atau pendidikan haruslah menumbuhkan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, namun juga dalam keluarga dan lingkungannya. Selanjutnya, dibahas mengenai teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas 2 teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif.
Teori tabula rasa mengibaratkan kodrat anak seperti kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Sedangkan teori negatif mengibaratkan kodrat anak seperti kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan dua teori tersebut menjadi teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Pada modul terakhir dibahas mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan, di mana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya, karena mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya. Pembelajaran saat ini dapat diwujudkan melalui Merdeka Belajar Abad 21. Di antaranya dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat dan membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Menjadi pembelajar sepanjang hayat yaitu memiliki kemauan belajar secara sukarela dan berkelanjutan, mengoptimalkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan, mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, masyarakat, dan sosial, serta menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Ki Hajar Dewantara juga mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, dan tuturi handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya di depan memberi teladan. Guru sudah seharusnya memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Kemudian, ing madyo mangun karso, di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu memberikan semangat, bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, serta berperan sebagai narasumber dan penuntun. Selanjutnya, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.